Bab 42 sampai 43. Ceo dingin terpikat cinta pembantu cantik. Kira menggelengkan kepalanya bertanda dia belum makan siang. Gavin pun menarik lembut tangan sang istri menuju ke apartemennya, namun sebelum itu dia menuju ke area parkir mobil untuk mengambil bekal yang sengaja dia bawa kembali. "Loh, Mas tadi di kantor?" tanya Kira karena melihat sang suami membawa bekalnya kembali. "Tadi Mas ada meeting di luar sana, nggak tahu kalau kamu ke kantor. Waktu sampai kantor resepsionis bilang kalau kamu baru saja pergi," seru Gavin. Kemudian dia menarik pelan tangan sang istri agar Kira tidak kesakitan karena tarikannya. Gavin memperlakukan Kira begitu lembut membuat marah-marah Kira tiba-tiba hilang saja. "Ayo makan, kamu kan belum makan," ucap Gavin saat mereka sudah berada di apartemen. Dengan Gavin membuka kotak bekal dari sang istri, Kira hanya menurut saja. Saat akan mengambil sendok tiba-tiba Gavin mengambilnya. "Sini, biar aku suapi," ucap pria itu membuat Kira menatap Gavin dengan tatapan yang begitu aneh. Lebih tepatnya tatapan terkejut karena sikap sang suami. "Ayo seru Gavin dan Kira pun hanya menurut saja. Setelah menyuapi sang istri, gantian Gavin yang menyuapi dirinya sendiri. Dengan sendok bekas dia menyuapi sang istri. Hal itu lagi-lagi membuat Kira terkejut. "Mas, itu kan bekas aku. Sini aku ganti," ucap wanita itu merasa tidak enak. "Udah gak apa-apa, kita makan di sendok yang sama saja," ucap Gavin. Dia terus mengulangi hal tersebut hingga tak terasa isi dari kotak bekal tersebut sudah ludes habis. "Ternyata lebih enakan makan kayak gini ya," ujar Gavin membuat pipi Kira memerah karena salting. "Maafin Mas ya sayang, karena sudah membuat kamu menunggu lama di kantor," ujar Gavin merasa bersalah sekali. "Iya Mas, gak apa-apa kok. Itu juga salah aku karena tidak kasih tahu dulu sama kamu," jawab Kira karena memang di sini juga salah dia yang tiba-tiba datang tanpa kabar. Mereka juga mau minta maaf karena sudah beberapa waktu ini terus sibuk dengan kegiatan kantor sampai-sampai jarang sekali memperhatikan kamu sayang, ucap Gavin yang sungguh-sungguh merasa bersalah. Kira pun tersenyum melihat tingkah sang suami yang menurutnya lucu sekali. Kira pun dengan keberanian pun mencium pipi sang suami. Dengan beraninya membuat Gavin mengercapkan matanya terkejut dengan apa yang dilakukan sang istri. "Iya, aku udah maafin kok," ucap Kira. Gavin yang merasa mendapatkan lampu hijau pun langsung menarik tengguk sang istri dan menciumnya begitu dalam sekali, membuat Kira ikut terlena dalam buayan sang suami. Hingga beberapa saat Kira sudah kehabisan nafas dan Gavin melihat itu. Dia pun langsung melepaskan pagutannya sambil ibu jarinya membersihkan bibir sang istri. "Manis," seru Gavin membuat Kira malu dibuatnya. Hari-hari berlalu. Sekarang ini Kira berada di kamar menunggu sang suami yang sedang mandi setelah pulang kerja tadi. "Ceklek. Loh, kenapa belum tidur? Tanya Gavin yang duduk di samping sang istri yang sedang melamun. "Mas," panggil Kira. Dia sedang memikirkan banyak hal karena jujur sekarang dia sedang gundah gulana. Tapi bingung harus menceritakan kepada suaminya dari mana. "Kenapa? Tanya Gavin lagi sambil mengelus lembut rambut panjang hitam sang istri. "Sebenarnya aku mau minta izin untuk bekerja lagi, boleh?" ucap Kira akhirnya mengutarakan isi hatinya. Gavin yang mendengar itu pun langsung mengernyitkan dahinya. Namun juga terkejut, untung saja dia bisa mengkondisikan ekspresi wajahnya. "Kenapa?" tanya ingin menginterogasi sang istri terlebih dahulu. "Bukankah aku sudah memberikan kamu ATM? Kenapa masih ingin bekerja?" tanya Gavin, karena dia sudah memberikan black card miliknya.
untuk sang istri, namun kenapa Kira malah ingin bekerja? Gavin juga baru sadar kalau ATM sang istri tidak pernah digunakan sama sekali karena tidak ada notifikasi dari HP-nya soal pengeluaran dari black card tersebut. Mas, aku harus mengirimkan uang kepada ibu bapak di kampung. Karena bagaimanapun aku adalah tulang punggung mereka, Mas. Tidak mungkin aku memberikan uang untuk ibu bapak pakai ATM dari kamu. Ucap Kira dengan hati-hati, tidak ingin menyakiti hati sang suami. Kenapa tidak mungkin? Tanya Gavin sambil mengernyitkan dahinya. Karena mereka itu keluarga aku, Mas. Ya, masa aku harus membiayai mereka pakai uang kamu sih, Mas? Gimana nanti kalau nanti aku dibilangi matre? Ujar wanita itu membuat senyum terbit di wajah pria itu. Hei, kata siapa kamu matre? Asal kamu tahu ya, keluarga kamu itu juga keluarga aku sekarang. Mereka juga orang tua kedua aku setelah mama dan bapak aku. Jangan pernah mengotak-kotakan sesuatu dan jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. Ucap Gavin sambil menyentil dahi sang istri karena merasa gemas. Aduh sakit, Mas, seru Kira sambil mengusap dahinya yang baru saja terkena sentilan tangan sang suami. Untuk ibu sama bapak kamu tenang saja. Aku tanggung semuanya. Proses tahapan pembangunan rumah biar nanti ibu sama bapak bisa nyaman tinggal di rumah mereka. Ucap Gavin membuat Kira merasa terharu. Dia bersyukur sekali karena suaminya sekarang begitu sayang kepada dirinya. Semua kebutuhannya juga terpenuhi, semua tidak ada yang terlewatkan. Makasih, Mas, ucap Kira sambil memeluk sang suami karena merasa senang sekali. Udah jangan nangis, ucap Gavin menenangkan sang istri yang menangis di pelukannya. Mau berkunjung ke rumah ibu bapak, tawar Gavin membuat Kira mendongak melihat wajah sang suami. Boleh, tanya Kira dengan ragu-ragu. Dia sebenarnya dari dulu ingin sekali, namun terlalu takut jika harus meminta izin sang suami. Karena rumah orang tuanya begitu jauh dari kota, sehingga Kira was-was takut sang suami tidak mengizinkannya. Boleh dong, minggu depannya kita ke rumah ibu bapak. Sekalian penempatan rumah baru mereka karena prosesnya sudah rampung dan menunggu finishing dikit. Ucap Gavin dan dianggupi dengan antusias oleh Kira. Makasih banget, Mas. Aku sayang banget sama Mas Gavin. Ucap Kira begitu saja tanpa sadar. Dia juga memeluk erat tubuh suaminya itu. Mas juga sayang banget sama kamu, sayang. Balas Gavin memeluk erat tubuh sang istri. Kira yang tersadar pun mencoba melepaskan tubuhnya dari pelukan sang suami, namun Gavin tidak memberikan celah untuk Kira lepas dari pelukan. Ungkapan satu sama lain pun membuat mereka merasakan bahwa mereka sudah saling mengisi satu sama lain tanpa ada hati yang terluka karena bertepuk sebelah tangan. Bab 43. 1 minggu pun berlalu dan tiba hari di mana Kira dan Gavin akan ke rumah orang tua Kira. Kira akan pulang kampung hari ini. Gavin menjanjikan hari ini karena urusannya sudah selesai kemarin dan izin selama 1 minggu dan sementara akan digantikan oleh Papa Angga. Sudah siap semuanya? Tanya Gavin saat mereka sudah berada di mobil. Sudah, Mas, balas Kira. Mama Mira juga kemarin sudah menitipkan beberapa barang untuk besannya itu. Sehingga sekarang mobil Gavin penuh dengan barangnya dan sang istri dan juga titipan sang mama. Gavin pun melajukan mobilnya menuju ke desa tempat orang tua Kira tinggal. Gavin dan Kira memilih menggunakan perjalanan darat saja. Perjalanan yang ditempuh selama 5 jam pun akhirnya selesai. Sekarang Gavin dan Kira sudah berada di gerbang masuk kampung Kira. Kamu tunjuki ya rumahnya, seru Gavin dan diangguki oleh Kira. Gavin pun mengikuti arahan dari sang istri karena dia sendiri belum pernah langsung datang ke rumah mertuanya.
Dia memang memantau semua namun dari video saja. Sedangkan untuk pembangunan rumah milik mertuanya dia serahkan kepada orang kepercayaannya. Saat sedang menuju ke rumah tersebut, Gavin ingin bagaimana bentuk rumah tersebut. Sehingga saat melihat ada rumah baru dengan 2 lantai itu berada tepat di persimpangan jalan, Gavin langsung menghentikan mobilnya. "Mas, itu rumah siapa? Kok ada merek tanah milik bapak sama ibu?" tanya Kira karena tak menemukan rumah milik orang tuanya. Dia seakan lupa kalau rumah orang tuanya sudah direnovasi dan dibangun ulang oleh sang suami. "Ya, itu rumah bapak sama ibu. Yuk turun," ucap Gavin setelah mobil berhasil parkir di depan rumah minimalis tersebut. Dari sekian rumah mewah di kampung itu, mungkin hanya rumah orang tuanya yang bagus karena rancangan arsitektur. Mertuanya bilang tidak perlu untuk bangun rumah, namun Gavin tetap kekeh akan bangun rumah. Awalnya Gavin akan membuat tingkat 3 dan bangunan yang luas, namun ibu mertuanya bilang ingin rumah yang kecil saja, yang penting bisa berteduh. Akhirnya Gavin pun menurutinya. Orang-orang kampung pun yang tahu tentang pernikahan Kira dengan orang kota banyak yang memuji, namun juga banyak yang menghujat dan iri akan kemurahan hati menantu Buati itu. Di sisi lain ada beberapa tetangga yang duduk-duduk santai di rumah sebelah Kira. Biasalah orang-orang desa memang sering sekali saling tukar pendapat di depan-depan rumah. Mereka terkejut saat melihat ada mobil mewah yang parkir di depan rumah Buati, yang notabene-nya baru saja mereka gosipkan itu. Buati sendiri sedang berada di dalam rumah, sedangkan sang suami sedang berada di ladang. Gavin dan Kira pun keluar dari mobil mereka. Ibu-ibu tersebut langsung terpanah melihat Kira yang semakin cantik saja, dan jangan lupa Gavin yang mengalihkan perhatian mereka. "Permisi ibu," sapa Kira sebelum masuk ke dalam rumahnya. "Ya ampun, cantik banget ya Kira sekarang," ucap salah satu ibu di sana. "Iya, malah pasti Pak Haji Budi nyesal karena dulu pernah sia-siain Kira dan gak ngerestuin hubungan anaknya sama Kira. Sekarang malah nikah sama janda anak 3, seru yang lainnya." Namun ada juga yang nyinyiran dari salah satu ibu-ibu di sana yang memang dari dulu tidak suka dengan Kira. "Palingin juga bentar lagi udah bisa tuh. Gak mungkin lah cowoknya ganteng banget gitu mau sama Kira yang biasa saja. Cantikan juga Wulan anakku," ucap salah satu ibu di sana. Karena dulu memang Kira pernah ditaksir oleh anak salah satu orang terkaya di desa ini. Namun sayang sang anak tidak merestui karena ekonomi keluarga Kira. Walaupun tidak ada hubungan dulu, namun Kira hanya berkata, "Jika serius silakan ke rumah," namun ternyata itu hanyalah bualan saja. Di sisi lain Kira masuk ke dalam tanpa mau mendengar ucapan ibu-ibu di sana. Oh, dia di sini ingin bertemu dengan ibu dan bapaknya. "Assalamualaikum." "Salam." Kira mencari sosok yang sangat dia rindukan. "Waalaikumsalam," seru Ibu Wati dari dapur. Beliau pun masuk dan melihat sang anak yang sudah lama sekali tidak pulang. "Duh," panggil Bu Wati dengan memeluk sang anak. Kira pun ikut memeluk sang ibu dengan erat. Mereka saling meluapkan kerinduan yang selama ini terpendam. Kira sampai menangis karena rindunya dengan ibu tercintanya. Dulu dia pergi ingin mencari uang dan membahagiakan ibu bapaknya, namun pulang-pulang malah membawa menantu untuk mereka. Gavin hanya diam saja karena ingin memberikan waktu agar ibu dan anak itu bisa temu kangen. "Udah jangan nangis, gak malu apa ada menantu ibu tuh di belakang?" seru Ibu Wati membuat Kira memanyunkan bibirnya dan melepaskan pelukannya dari sang ibu. "Bapak mana, Bu?" tanya Kira saja sudah mulai tenang. "Bapakmu sedang ada di ladang, bentar lagi juga pasti udah balik," ucap Bu Wati. "Nah, Gavin, maaf ya, ibu belum sempat menjamu kalian. Kenapa nggak bilang kalau akan ke sini?"
ucap Bu Wati karena terkejut ada anak dan menantunya itu. Enggak apa-apa kok Bu, saya datang ke sini karena ngelihat Kira yang sepertinya sangat rindu sama ibu, ucap Gavin dengan sopan. Makasih Nak Gavin, sudah membangun rumah ibu kembali, terus mengirimkan uang untuk ibu. Ibu sangat berhutang budi sekali, ucap Bu Wati yang terus merasa bersyukur. Ibu nggak boleh ngomong gitu, bagaimanapun Kira adalah istri saya. Yang artinya ibu sama bapak sudah menjadi orang tua saya juga. Selama istri saya bahagia maka saya akan melakukan apapun itu Bu, ucap Gavin dengan penuh keyakinan membuat Bu Wati yang saat pernikahan Kira sempat merasa takut. Takut jika terjadi apa-apa dengan sang anak pun merasa lega sekali. Kira yang melihat sang suami bicara seperti itu pun ikut terharu sekali. Tak menyangka sang suami begitu menyayangi keluarganya juga, karena kan banyak menantu yang tidak suka dengan orang tua pasangannya, seperti di sinetron-sinetron ikan terbang itu. Wassalamualaikum, salam dari luar. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah Pak Yanto, ayah dari Kira. Ya Allah anakku, seru Pak Yanto tidak menyangka sang anak akan datang. Waktu sampai perkarangan rumahnya, Pak Yanto bingung mobil siapa yang terparkir ini, karena setahunnya orang-orang di sana yang mempunyai mobil punya lahan parkir sendiri. Namun mobil ini terlalu bagus untuk kalangan orang-orang desa, membuat Pak Yanto mengernyitkan dahinya. Namun beliau berlalu dan membersihkan kakinya terlebih dahulu sebelum masuk, karena kotor akan lumpur dari ladang.